Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu dengan setia menonton video saya atau sedikit pengajian tentang masalah babakan rohaniyah. Saya tetap doain semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya dan disehatkan jiwa raga dan keluarga, semoga dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam kesempatan ini saya akan membuka tentang masalah pembukaan tentang pintu taat atau istilahnya orang bisa melakukan taat, orang bisa melakukan maksiat, dan kenapanya kita akan buka insyaallah di dalam kitab hikam, yaitu Imam Athaillah, tentang ayat tentang masalah yang menunjukkan kepada kita adalah yang ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fatahalaka babu ta'at wa ma fatahalaka babul qabul wa rubbama qada 'alaika min danbin fakana sababa fil wusuli. Nah, di sini terkadang tentang masalah yang selama ini kita melakukan sesuatu karena Allah itu membukakan pintu taat di dalam hati kita, kadang-kadang kitanya tidak menerima. Tidak menerima bagaimana? Nah, penjelasan di sini tentang masalah Allah telah membuka pintu taat, kita bisa melakukan sholat, kita bisa melakukan haji. Nah, kalau kita seperti itu sudah memberikan taufik dan hidayah, tapi Allah belum untuk mempersiapkan untuk menerimanya. Baru Allah Subhanahu wa taala itu membukakanlah, bisa kemungkinan bukanya daik keinginan memberikan taufik supaya ngaji itu banyak. Ada yang lewat ajakan pertama juga, ada juga yang lewat penyakit, ada juga lewat kesenangan, juga ada juga lewat kecelakaan. Nah, bisa kemudian ada juga yang Allah telah memberikan taufik dan hidayahnya itu lewat mempunyai lemah ekonomi atau kebangkrutan. Manusia bisa akan kembali kepada Allah itu. Adapun juga orang yang bisa ditinggalin dengan anak atau istri atau orang tuanya meninggal, di situ manusia akan datang kesadaran. Nah, kalau manusia dengan kesadaran seperti itu, tapi Allah belum membukakan pintu diterimanya. Cuman kan orang itu belum menerima, belum mempersiapkan diterimanya. Karena dalam dirinya, karena baru yang diberikan taufik, cuman taufik aja dibukakannya babu ta'at. Wa ma fatahalaka babul qabul. Nah, disitulah orang yang selama ini kita melakukan seperti itu, awali dengan membuka bisa taat. Karena apa? Karena bisa taat, karena kamu sekarang mah jadi sering melakukan ngaji. Kamu kenapa sekarang mah sering melaksanakan kegiatan seperti ini? Nah, orang itu pastilah jawabannya, karena saya ditinggalin anak sekarang sedih.
karena orang tua saya bisa karena ditinggal sudah meninggal, baru sekarang saya sadar. Dulu mah terus maki-maki atau marah-marah kepada orang tua. Karena saya kembali kepada Allah, karena ada juga yang punya penyakit. Kalau sekarang ini melakukan penyakit seperti ini, baru sadar. Karena saya sekarang istri minta cerai, baru sadar. Karena sayanya misalkan dipukulin orang lain, saya sudah tak bisa apa-apa, baru sadar. Itu terus banyak untuk menyadarkan, itu membukakan pintu taat. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taat, makanya Allah wa ma fatahalaku bab. Belum membuka adalah pintu dikabulnya. Kenapa pintu dikabulnya belum dibuka? Karena manusianya sadarnya itu baru melakukan sandaran kepada sesuatu. Karena dulunya masih bersandar, selalu mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Sekarang baru sadar lewat sesuatu. Terus karena sesuatu. Karena kalau tidak dibuka dengan bahasa pengajian, sesuatu itu sering muncul. Nah, karena sering muncul, dan bufakanna sababul usul. Ketika melakukan seperti itu, orang akan berpikir, lama-kelamaan kalau sudah istiqomah, ada orang yang ajakan untuk ngaji, untuk istiqomah caranya bagaimana, supaya lebih dekat lagi kepada Allah bagaimana, caranya bisa usul bagaimana. Terus kan di situ ada proses untuk cara mendekatkan diri ke Gusti Allah, pasti tingkatkan. Apalagi kalau posisinya kitanya sudah ingin berbisa usul kepada Allah. Makanya kalau kita ngalami dengan babakan ngalaman ilmu syariat, pengajian ilmu syariat, kita bisa tobatnah dengan pengajian syariat. Nah, tinggal meningkatkan cara bisa usulnya bagaimana. Nah, disitulah carana warubama qada alaika min danbi pakana sababul wusul. Dengan adanya melakukan dulu maksiat seperti itu, dengan seperti apapun melaksanakan dosa-dosa, kalau ditingkatkan ngajinya tentang masalah babakan ruhaniyah, maka disitulah akan muncul dari kemaksiatan itu akan menjadi sabab untuk bisa wusul ke Gusti Allah. Maka itulah ngambil pelajaran daripada yang selama ini kita lakukan. Makanya ketika manusia melakukan bisa taat, jangan merasa ujub, jangan merasa takabur, atau sombong atau yang lain, jangan sampai. Nah, ketika kita kedatangan taat, ketika kita datang untuk dibukakan pintu taat, maka kita koreksilah bagaimana cara ngoreksinya. Benar enggak cara tobat begini, benar enggak cara ibadah begini, terus dikoreksi. Nah, bukan dikoreksi oleh diri sendiri, kita harus melakukan koreksi itu harus dengan keilmuan, yaitulah datanglah kita supaya mendatangi lagi keilmuan atau ilmu tauhid, maka disitulah akan muncul dengan tahu diri kita itu karena dulu maksiat itu untuk menjadi sabab jalan wusulna ka Gusti Allah. Sebab terkadang merasa dosa, terus merasa dosa. Insya Allah kalau merasa dosa, disitulah bisa merasa wusul ke Gusti Allah. Tapi jangan sampai melakukan merasa usul ke Gusti Allah, tapi yang sebenarnya mah tiada lain hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa usul ke Gusti Allah. Itulah jadi sabab, jadi sandaran anak orang dari awal. Ketika Allah membukakan pintu taat, tapi Allah belum bisa untuk membukakannya. Banyaklah penyakit-penyakit yang selama orang bisa tobat.
banyak penyakit dengan silaturahmi, banyaklah kita bisa taubatnya dengan silaturahmi atau melaksanakan kegiatan yaitu cara berzikir, cara bagaimana. Nah, makanya ilmu-ilmu kita carilah ilmu tentang masalah untuk bisa usul ke Gusti Allah. Makanya siapapun yang selalu setia menonton video saya, nah ini sedikit penjelasan, semoga bermanfaat. Jangan sampai merasa ujub dan takabur ketika kita dibukakan pintu bisa melakukan taat, kita mah hanya kudu harus benar-benar merasa serba salah. Kenapa? Karena saya merasa loba dosa. Kalau sudah merasa loba dosa, akan berjuang bisa usul ke Gusti Allah. Insyaallah semoga bermanfaat, semoga menjadi berkah ke dalam yang selalu setia. Silahkan share atau subscribe atau bagikan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.